Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai portal. Ya, ini ada contoh kedua yang yaitu sebuah konstruksi portal mempunyai panjang bentang 6 meter dan tinggi 4 meter, diberi beban terbagi rata dan beban terpusat seperti tergambar. Gambarkan bidang momen, bidang lintang dan bidang normal. Nah, gambarnya seperti ini ya, dimana ada beban P horizontal sebesar 3 ton, ada beban terbagi rata 2 ton per meter dari titik C sampai titik E. Langkah pengerjaannya ya, pertama kita tentukan dulu reaksi tumpuan, yaitu dengan sigma MB sama dengan 0. Di sini RAV dikali 6. Ini kita anggap dulu RAV-nya adalah ke atas ya. RAV dikali 6. Kemudian P dikali 4, gaya P ini dikali 4. Kalau dari B ya, tingginya karena 4. Kemudian dikurang Ki CE, Ki dari C sampai ke titik E dikali 1,5 ya, setengah dari 3 ya. Dari sini kita dapat besarnya RAV adalah min 0,5 ton. Berikutnya untuk mencari RBV kita bisa gunakan sigma V sama dengan 0. Dimana RAV ya di sini masih dianggap ke atas, nanti tinggal kita masukkan min 0,5 untuk menunjukkan dia bahwa arahnya ke bawah, dikurang Ki CE ditambah RBV ke atas sama dengan 0. Nah, RAV ya min 0,5 ton dikurang Ki CE 6 ton ditambah RBV sama dengan 0, maka akan didapat RBV sebesar 6,5 ton arahnya ke atas. Ini berbeda dengan yang RAV yang arahnya ke bawah. Nah, kemudian kita tutup setengah ya, untuk mendapatkan gaya horizontal seperti pelengkung 3 sendi. Kita tutup setengah. Kita beri sendi di titik C. Ini C, biasanya S ya. Ini karena gambarnya pakai C, kita sebut MC. Jadi sigma MC sama dengan 0. Jadi lihatnya setengah bentang ya. Yang dari C, E, B kita anggap tidak ada. Jadi kalau MC sama dengan min RAV. Jadi RAV sudah kita dapat pertama tadi arahnya ke kiri. Jadi kalau dari titik C di arah putarnya berlawanan arah jarum jam. Jadi RAV dikali 3 ya, kali 3. Oh ini ya, RAV ke bawah ya tadi ya, RAV salah, bukan RAH. RAV ke bawah, jadi arah putarnya berlawanan arah jarum jam terhadap titik C. Jaraknya adalah 3, setengah dari 6, 3. Kemudian dikurang RAH. RAH arah putarnya juga berlawanan apa? Oh, kalau di sini RAH ini masih dianggap ke kanan ya, masih karena kita kan belum tahu nilainya RAH berapa. Ini di gambarnya sudah ke kiri, tapi nilai RAH di sini kan kita belum tahu, jadi kita anggap dia ke kanan dulu. Nanti kalau hasilnya negatif baru dia kita arahkan ke kiri. Ya, karena ambil di buku gambarnya sudah ke kiri. Sebenarnya kita harus menganggap dulu dia RAH ke kanan. Jadi dari C min RAH kita anggap dia putarannya berlawanan arah jarum jam. Ya, dikali 4 adalah tinggi titik C ke A yang tegak lurus ya, 4 sama dengan 0. Karena tidak ada gaya lain, gaya P3 bekerja ke C adalah jaraknya 0, jadi tidak kita masukkan. Maka dari sini kita akan mendapatkan nilai RAH sebesar min 0,5 dikali 3 ya, ini dibagi 4 dapatnya 0,375 ton besarnya. Nah, karena dia min maka arahnya ke kiri bukan ke kanan ya, itu dia. Kemudian untuk menghitung RBH kita bisa menggunakan sigma H sama dengan 0 ya. Min RAH min karena dia ke kiri ditambah P ke kanan ya, kemudian ditambah RBH. RBH kita karena belum tahu nilainya berapa, jadi kita anggap dulu ke kanan positif. Sehingga min 0,375 ditambah 3
ditambah RBH sama dengan 0, maka akan didapat RBH sama dengan min 2,625 ton. Arahnya berarti ke kiri ya. Jadi RAH dan RBH sama-sama ke kiri. Ini kenapa seperti ini? Karena dia ingin melawan gaya P ini yang diberikan dari luar sebesar 3 ton. Jadi akan ditahan oleh RAH dan RBH sehingga konstruksi stabil, tidak berpindah tempat. Berikutnya, setelah kita mendapatkan RAH dan RBH, baru kita menghitung lintang. Ya, ini seperti ini. Nah, jadi kita hitungnya per batang ya. Di sini kita hitung dari batang AD. Nah, pada batang AD ini gaya lintang yang bekerja adalah, ingat, gaya lintang adalah gaya yang tegak lurus batang. Ya, jadi gaya yang tegak lurus batang sini adalah RAH. Arahnya karena dia ke kiri, berarti kalau ini batang ini kita luruskan, maka batangnya ini adalah dia bergerak ke atas. Ya, kalau kita buat dia mendatar, jadi batang ke atas. Lihat di sini nilainya adalah DA sama dengan RAH sama dengan 0,375. Jadi positif ya, dia naik ke atas. Kemudian nanti untuk lurus, nah seperti ini ya, gambar di bawahnya udah saya buat gambar lintangnya langsung. Dari sini RAH. Kemudian dari A ke D tidak ada gaya, jadi garisnya lurus. Nanti harus ditutup ke D sama dengan 0. Bagaimana penutupannya? Coba kita lihat di sini. DD sama dengan DA dikurang. Nah, yang bekerja gaya di sini adalah gaya P. Ya, P. Nah, kemudian juga reaksi dari B ini akan disalurkan ke kemari terusin kemari, sehingga menutupnya di sini adalah DA dikurang P ditambah RBH, sehingga sama dengan 0,375 dikurang 3 ditambah 2,625 sama dengan 0. Jadi nutupnya di sini 0. Kemudian setelah batang AD, kita meninjau batang DE. DE kita hitung di titik D. DD sama dengan, ya, gaya vertikalnya adalah dari RAV diteruskan ke atas. Di sini dia menjadi gaya vertikal untuk titik DD. Ini sama seperti materi minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah pisah-pisahkan ya, batang DE sendiri, batang AD sendiri gitu ya. Jadi akan lebih mudah. Ini karena contohnya tidak ada gambarnya seperti itu, jadi kita pahami aja seperti yang minggu lalu. Ya, jadi DD sama dengan min RAV. Nah, RAV kenapa min? Karena arah RAV adalah ke bawah. Kalau ke atas dia plus. Jadi kalau ke bawah min RAV sama dengan min 0,5 ton. Nah, kemudian dari sini karena tidak ada gaya datar, jadi otomatis DC akan sama dengan DD. DC sama dengan DD sama dengan min 0,5 ton. Nah, dari DC ke DE dia ada turun ya, turun sebesar Q ya, besar Q ini, jadi mereng dia. Nah, atau kalau kita lihat seperti ini, makanya tidak ada momen maksimum ya di beban terbagi rata, karena tidak ada lintang yang 0 di sebatas beban terbagi rata. Jadi tidak perlu dihitung momen maksimum. Jika ada lintang yang 0 baru kita hitung momen maksimum ya. Nah, kemudian DE1 titik ini nanti akan menutup, jadi kita buat nih DE1. DE1 itu sama dengan DC dikurang QCE ya. Ini pengurangannya adalah kemiringan ini sebesar QCE ya. Yaitu min 0,5 dikurang 6 sama dengan min 6,5. Di sini jadi nilainya min 6,5 ton. Kemudian DE2 itu akan menutup di sini. Besarnya adalah DE1 ditambah RBV. Jadi min 6,5 ditambah 6,5 sama dengan 0. Jadi nutup di sini ya. 0. Nah, berikutnya kita lanjutkan dengan menghitung batang EB. EB ya. Nah, di batang EB ya, dari sini kita mulainya di E. DE sama dengan, nah ini gayanya adalah dari gaya RAH ditambah dengan gaya P2. Karena dia gaya ini akan disalurkan ke E ya. Jadi besarnya DE sama dengan min RAH ditambah P sama dengan min 0,375 ditambah 3 sama dengan 2,625. Nah, besarnya di sini 2,625. Dari sini kemari tidak ada gaya, lurus. Kemudian akan ditutup oleh RBH. DB sama dengan DE dikurang RBH sama dengan 2,625
0,625 dikurang 2,625 sama dengan 0. Jadi ya sudah menutup ya. Nah, setelah itu, setelah kita mendapat lintang, kita menghitung gaya normal ya. Nah, ini juga kita bagi-bagi sebenarnya sama batang AD, batang DE, dan batang EB. Untuk batang AD, nah, gaya normal di A sampai D adalah NAD. Nah, seperti ini gambarnya. Maka yang bekerja adalah hanya gaya dari RAV ya. RAV ini karena menjauhi batang maka nilainya positif. Jadi NAD sama dengan RAV sama dengan 0,5 ton. Nah, seperti itu aja ya. Berikutnya batang DE. Nah, kalau batang DE kita tinjau ini. Nah, ini mulai bekerja di sini adalah gaya RAH dan gaya P ya, sebesar 3 ton. Jadi NDE adalah RAH-nya ke kiri, dia narik pertama, mau menarik batang ini. Kemudian dikurangin oleh P yang untuk menekan. Jadi min P jadi sama dengan 0,375 dikurang 3 sama min 2,625. Jadi efeknya adalah dia tekan. Lain dengan batang apa namanya nih, AD, dia tarik ya. Kemudian untuk batang EB di sini. Nah, ini yang bekerja adalah gaya dari Q, ada apa namanya? Ada RAV juga. Nanti RAV ini disalurkan kemari gitu ya. Tapi kalau lebih mudah kalau kita tinjaunya kebalikannya aja. Kalau kita balik, tentu yang bekerja hanya gaya RBV ya, gitu ya. Akan lebih mudah. Tapi kalau di sini saya coba hitung dengan NBE sama dengan min RAV dikurang CCE sama dengan ya 0,5 dikurang 6 sama dengan min 6,5. Tapi kalau konstruksinya kita balik ya, kita cerminkan, maka kita mulai dari, nah batangnya kita tinjau dari E, yang bekerja gaya hanya ada gaya RBV ya, itu sama juga. Jadi NEB sama dengan min RBV sama nilainya min 6,5. Jadi boleh dari kiri ke kanan seperti ini, gaya yang disalurkan dulu yang vertikalnya, atau kita balik ya, mana yang lebih mudah saja. Nah, jadi gambarnya seperti ini tarik, ini tekan, ini tarik. Nah, waktu penggambaran ingat ya, kalau dia positif maka dia digambarnya tegak lurus terhadap batang, sedangkan untuk yang negatif ya sejajar batang. Ini juga sejajar, berarti dia negatif ya, ini positif karena dia tegak lurus garisnya. Nah, kemudian setelah kita dapat gaya normal, kita menghitung momennya adalah MA sama dengan MC sama dengan MB sama dengan 0 ya, di titik-titik sendinya. Ini ujung-ujung batang ini juga RA, MC dan MB sama dengan 0. Kemudian kita tinggal hitung titik yang lain adalah D dan E, itu MD sama dengan, nah MD kita lihat di sini, RAH ini arahnya dia ke kanan jadi positif ya terhadap titik D, arah putarnya kali 4 jaraknya. Kemudian nggak ada lagi yang lain, RAV tidak ke titik D 0 jaraknya, jadi tidak kita hitung ya, seperti itu. Jadi dapatnya adalah MD sama dengan RAH dikali 4 sama dengan 0,375 dikali 4 sama dengan 1,5 ton. Sedangkan ME, nah ini saya hitungnya cara saya cerminkan. Jadi saya putar objeknya, jadi H di kiri, B di kiri, A nya di kanan. Nah, kalau kita balik seperti itu, maka hitungan ME, maksudnya biar lebih mudah ya, ME sama dengan RBH min, karena arah putarnya udah berlawanan arah jarum jam ya, RBH dikali 4 sama dengan min 2,625 kali 4 sama dengan min 10,5 ton ya. Nah, inilah gambarnya. Ini 0, ini 0, di ujung ini 0. Nah, titik MD ini satu titik, maka momennya akan sama. Jadi gambarnya seperti ini, dan ini kalau kita ini pakai jangkar ya, kita katakan jadi sama besarnya ya. Sini sama-sama 1,5, ini 1,5. Kemudian ini garisnya kita buat melengkung karena dia beban terbagi rata. Nah, tinggi ini adalah 10,5, min 10,5 ya. Sedangkan ini momennya positif, ini negatif. Nah, ini juga negatif, jadi sama ya. Pakai jangka juga kita dapatkan kemari. Karena panjang ini harus sama dengan panjang ini. Sebesar 10,5. Nah, kita tarik lurus ke 0. Nah, jadilah seperti ini ya. Perhitungan dari momennya.
Nah, setelah ini kita masuk contoh berikutnya, yaitu contoh ketiga. Di sini kita buat contoh adalah agak beda dengan sebelumnya, yaitu dengan apa namanya, gerber ya. Jadi portal dicampur dengan gerber. Sebuah konstruksi portal seperti tergambar di bawah nanti diberi P12 ton, P23 ton, dan P32 ton dengan jarak seperti tergambar. Nah, ini dia. Dan di sini ada gerbernya ya. Jadi konstruksinya portal A, D, E, S, F, G, B ditambah gerber E1, C ya. Seperti itu. Jadi ini ada kasus pakai gerber, ada selain ada gerber berarti di sini juga ada cantilever ya, atau overstack. Nah, jadi penerapan teori-teori yang sebelumnya kita masukkan. Nah, karena dia ada gerber, maka kita harus menghitung balok anaknya dulu. Ini kan ada balok anak, ini balok induk ya jadinya. Jadi kita balok gerbernya dulu hitung, baru kita menghitung portalnya. Nah, penyelesaiannya adalah dari masalah di atas, maka konstruksi terdiri dari dua bagian, yaitu konstruksi balok gerber S1C dan konstruksi portal A, B, D, S, G, E1. Penyelesaiannya dilakukan terlebih dahulu pada balok gerber dengan prinsip penyelesaian balok ditumpuk oleh dua tumpuan, kemudian diselesaikan konstruksi portal, dan reaksi RS1 pada balok gerber menjadi beban pada konstruksi portal. Nah, ini sama seperti kita menghitung konstruksi balok gerber ya. Nah, ini kita pisahkan dulu. Kita mulai dari S1C karena nggak mungkin kita pakai portalnya dulu ya. Jadi kita harus gerbernya dulu karena titik S ini nanti menjadi beban untuk konstruksi portalnya. Nah, di sini S1 ada beban P32 ton. Nah, kalau kasusnya ini simetris, ini bisa aja kita langsung RS1 dan RC itu nilainya adalah setengah dari 2 ton, besarnya 1 ton. Tapi di sini coba dijabarkan, ini dilihat sama apa enggak, berarti ya. Kalau secara langsung mudah aja karena konstruksinya simetris, bebannya simetris, otomatis reaksinya adalah setengah dari beban. Nah, kalau di sini kita jabarkan, reaksi tumpuan adalah sigma MC sama dengan 0, MC sama dengan 0, maka RS1 ini arahnya ke atas dikali 2 dikurang P3 dikali 1, jaraknya 1, maka RS1 sama dengan 2 kali 1 dibagi 2 sama dengan 1 ton ya. Betul berarti ya. Nah, kemudian kita bisa juga untuk RC-nya kita hitung dengan sigma V sama dengan 0. Sigma C sama dengan 0, maka RS1 ke atas dikurang P3 ke bawah dan ditambah RC ke bawah, ke atas ya. Sehingga RS1 sama dengan 2 waduh, ini ada kekeliruan ininya. Harusnya dikurang ya. Jadi RS1 ini masih tercopy rupanya sama ini. Jadi nanti dihitung aja RC sama dengan ya P3 dikurang RS1, 2 dikurang 1 sama dengan 1 ton. Ya, ini masih dari kopian yang ini kemarin dipindahkan, belum dirubah ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini untuk lintang. Kalau untuk lintangnya kita hitung DE1 sama dengan RS1 kali sama dengan 1 ton. Jadi di sini E1, jadi DE1-nya adalah sama dengan RS1. Arah ke atas makanya positif. Kemudian DH sama dengan DE1 dikurang P3. Karena sampai sini datar kurang P3, besarnya 1 dikurang 2 sama dengan min. Dan di sini nilainya min 1, datar lagi nanti ditutup oleh RC. Jadi DC sama dengan DH ditambah RC sama dengan min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Jadi nutup ya. Untuk momennya, momennya cuma ada di H. Momen H adalah MH sama dengan RS1 kali 1. Reaksi di sini dikali 1. Tidak ada gaya lain, maka sama dengan 1 kali 1 dapatnya 1 ton meter. Bentuknya segitiga ya, seperti ini. Nah, setelah kita dapat balok gerbernya, kita baru bisa menghitung portalnya. Nah, portalnya di sini titik E1 menjadi besarnya adalah 1 ton, menjadi beban untuk konstruksi portalnya. Nah, seperti yang biasa kita pakai sigma
MB sama dengan 0, maka kita bisa hitung RAV dikali 6, jaraknya 6 ya, dikurang P1, ini ada P1, arahnya putarnya berlawanan arah jarum jam, jadi negatif, dikali 4,5, ini jaraknya ini dari kemari 3 tambah 1,5 jadi 4,5, kemudian dikurang P2, jaraknya adalah 1 ya. Kemudian ditambah apa nih, RS1. Oh ya, di sini ada RS1. RS1 dikali 1, nilainya adalah positif karena arah putarnya searah jarum jam ya. Jadi nilainya ditambah sama dengan, maka akan didapat besarnya R ya, ini perkaliannya saya nggak bacakan lagi. R RAV-nya ya sama dengan 1,8 ton. Dia arahnya ke atas karena positif ya. Jadi arahnya ke atas karena dia positif. Berikutnya dengan sigma MA sama dengan 0, ini boleh juga pakai sigma V sama dengan 0 ya. Nah, dengan sigma MA sama dengan 0 di sini, maka R BV dia ke atas kemari putarannya, jadi dia negatif ya, berlawanan arah jarum jam, dikali dengan 6 ditambah P1 putarannya searah jarum jam, jadi dikali dengan 5, ini P2 dulu ya, kemudian ada P1, jadi kita dari sini P1 dikali dengan 1,5 jaraknya ya, ditambah dengan RS1 nya ada di sini dikali 7, ini jaraknya ya, ini 6 tambah 1 7 sama dengan 0, maka RAV akan didapat sebesar 4,2 ton. Pakai sigma V juga lebih cepat, sama hasilnya ya. Nah, berikutnya setelah kita dapat gaya reaksi vertikal, kita menghitung gaya reaksi horizontalnya, yaitu dengan sigma MS sama dengan 0. Di sini kita hitungnya tutup setengah ya, seperti biasa tutup setengah bagian, yang dari S sampai ke B kita abaikan. Di sini min RAH ini karena dia arahnya ke sana ya, berlawanan arah jarum jam, kita anggap dia ke kanan, ditambah dengan RAV ke atas kemari putar arah secara arah jarum jam, jadi nilainya positif, dikali dengan 3 jarak dari A ke S secara horizontal, dikurang P1, nah ada P1 sejarak 1,5 dari titik S sama dengan 0, maka akan didapat RAH sebesar 0,6 ton yang arahnya ke kanan, karena nilainya positif berarti dia arahnya ke kanan. Selanjutnya adalah kita pakai sigma H saja untuk mendapatkan RBH. Sigma H sama dengan 0, maka RAH ditambah RBH sama dengan 0, otomatis RBH adalah sama dengan min 0,6, arahnya ke kiri. Tadi RAH ke kanan, dia jadi ke kiri. Karena tidak ada gaya horizontal lain, maka otomatis dia saling meniadakan gitu ya, agar dia posisinya seimbang. Berikutnya adalah gaya lintang. Gaya lintang kita hitungnya per batang, yaitu batang AD dulu. Batang AD di sini yang untuk gaya lintangnya adalah DA. DA di sini adalah besarnya RAH, karena RAH dia ke kanan, maka dia secara batang AD dia seperti ke bawah gitu ya, jadinya ke bawah. Ini nilainya min 0,6 ton. Kemudian dari titik ini, nah ini gambarnya ya, dari sini kemari dia ke bawah jadi min, terus sampai ke titik D tidak ada gaya dan ditutup oleh RBH ya. Jadi DD sama dengan DA ditambah RBH. Jadi ada gaya RBH ini disalurkan kemari dia terusnya ya, dari bawah ini dia salurkan ke atas diteruskan kemari. Jadi bekerja di sini. Nah, besarnya adalah seperti itu, DA ditambah RBH sama dengan min 0,6 ditambah 0,6 sama dengan 0. Jadi nutup ya, nutup di sini. Kemudian kita tinjau batang DS1 ya. Batang DS1 kita hitung DD di sini gaya
lintangnya atau gaya yang tegak lurusnya adalah RAV ya. RAV sama dengan 1,8 ton. Berikutnya DE adalah DD dikurang P1. Jadi di titik E ya. Ya, di titik berikutnya adalah untuk DE sama dengan DD dikurang P1 tadi sama dengan 1,8 ya, ini dari DD dikurang 2 ya, dari P1. Nah, ini gambarnya seperti ini, datar kemari turun. Jadi di sini dapatlah dia nilainya adalah 0,2, min 0,2. Dari 0,2 ini datar ya, tidak ada gaya sampai ke titik F. Maka DF sama dengan DE dikurang P2 sama dengan min 0,2 dikurang 3 sama dengan min 3,2. Nah, ini dia gambarnya, dari sini ke bawah turun min 3,2. Kemudian dia ke kanan kosong. Nanti untuk titik DG-nya, DG sama dengan DF ditambah RBV. Min 3,2 tambah 4,2 sama dengan 1 ton ya. Jadi naik sampai di sini 1 ton. Tidak ada gaya, datar. Nah, di sini RS1 sama dengan DG dikurang RS1 sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi ditutup oleh RS. Jadi untuk batang ini udah sampai titik nolnya ya, titik keseimbangannya. Nah, berikutnya untuk batang GB. Untuk batang GB itu DG di titik di sini, titik G. DG ini sama dengan RAH ya. Sumbernya dari sini, gaya vertikalnya disalurkan kemari, di sini disalurkan ke titik G. Jadi besarnya adalah RAH. RAH misalnya 0,6. Ini arahnya kan ke kanan. Coba untuk batang ini maka dia akan ke atas, jadi positif ya. Nah, dari titik G tidak ada gaya lagi sampai ke titik B. Nah, di sini DB sama dengan DG dikurang RBH sama dengan ya 0,6 dikurang 0,6 sama dengan 0, nutup ya. Jadi ginilah gambar lintangnya. Setelah dapat lintang, kita lihat slide berikutnya. Hitung dulu gaya normal ya, bukan momen tapi gaya normal dulu. Nah, dari sini kita lihat sama juga seperti tadi, kita uraikan per batang. Batang AD gaya normal yang bekerja di sini adalah untuk di titik A ini ada gaya RAV yang arahnya ke atas. Kalau arah ke atas berarti dia menuju batang, itu nilainya negatif, min RAV sama dengan min 1,8 ton ya. Jadi gaya normalnya adalah batang tekan ya. Kemudian kita untuk batang DE1 gaya normal yang bekerja NDG adalah RAH. RAH juga arahnya ke kanan, berarti menekan batang ini ya. Jadi min RAH sama dengan min 0,6 ton ya. Berikutnya adalah batang GB, batang dari G ke B ya. NGB nya adalah, nah ini kalau kita balik aja biar lebih mudah, batang ini kita cerminkan. Nah, gaya yang bekerja adalah di sini adalah ada gaya RBV. Jadi dia karena menuju tekan, kita hitung aja langsung min RBV sama dengan min 4,2 ya. Nah, boleh kalau dari sini kemari tentu bebannya dari RAV dikurang P1 ya kan, dikurang P2 nanti seperti itu, dikurang lagi RS. Tapi kalau kita gambar ini kita cerminkan, kita balik, jadi kita mulainya dari RBV langsung, jadi lebih mudah ya dapat untuk lintangnya normalnya. Berikutnya ini gambarnya, jadi seperti ini dia, semuanya menerima gaya tekan ya. Di sini kasusnya semua ada gaya tekan. Nah, untuk momen, bagaimana untuk momen? Momen ini biasa kita mulai dari titik A ya, dari A terus bergerak. Tapi yang perlu kita ketahui, A, S dan B dan S1 dia 0 ya. Ada 3 titik ya, ada 4 titik yang nilainya 0.
Nah, kita tinjau dulu batang AD. Di batang AD momennya tentu ada sini momen MD. MD sama dengan min RAH dikali 4 ya. RAH-nya dia ke kanan. Jadi arah putarnya adalah berlawanan. Jadi min RAH kali 4 sama dengan min 0,6 dikali 4 sama dengan min 2,4 ton. Kemudian berikutnya adalah ada jumpa titik E, ME sama dengan ya. Ini ada RAH tadi, jaraknya sama ya 4 kemari, arah putarnya juga negatif. Terus tidak ada gaya lain. Oh, ada gaya di sini, ada gaya RAV ya. Nilainya positif ya di sini. Untuk ME RAV dikali dengan nah, jaraknya dari A ke titik E ya sama dengan 1,5. Jadi sama dengan min 0,5 dikali 4 ditambah 1,8 kali 1,5 sama dengan 0,3 ton meter ya. Berikutnya adalah MF di sini ya. MS tadi udah 0 dari ini, kita langsung ke MF. Di sini dihitung dari ada gaya RAH min karena arah putarannya berlawanan arah jarum jam dikali 4, jaraknya dari sini ke A secara vertikal 4 ditambah RAV jaraknya dari ke titik F adalah 1,5 tambah 2. Jadi besarnya adalah berapa di sini? Untuk F ya 5 ya, sama dengan 5. Jadi 3 ditambah 2 5 ya. Berikutnya ada P1. Nah, dikurang lagi P1 dikali dengan 3,5 sama dengan nah ini didapat momen ME adalah min 0,4 ton ya hasilnya. Berikutnya MG ini langsung, tapi bisa saja kalau mau nggak bisa ya kalau untuk kasus ini momennya kita karena dia harus per batang ya, jadi nggak bisa diwakilkan dari kalau kita cerminkan. Jadi kita harus hitung dari awal sampai ke titik G, yaitu MG sama dengan min RAH kali 4 ditambah RAV kali 6 dikurang P1 kali 4,5 dikurang P2 kali 1 ya. Jadi jarak-jarak ini itu udah tahu lah nih ya. Jadi akan didapat min 3,6 ton. Nah, kemudian kita hitung lagi batang GS sendiri. Jadi masing-masing nih ada 3 batang di sini, masing-masing harus kita hitung momen terhadap titik G-nya ada 3 kali gitu ya. Nah, ini ada untuk ini GS pertama untuk batang untuk batang DG. Sekarang untuk batang GS1 dia besarnya MG adalah nah ini baru kita cerminkan ya, kita kembali. Jadi hanya meninjau S1 saja. MG sama dengan RS1 dikali dengan 1 sama dengan nilainya min 1. Berikutnya adalah batang GB. Batang GB ya, di sini kita menghitung MG lagi. Nah, ini juga kita cerminkan ke belakang. Jadi kita hitung hanya dari RB min RBH dikali 4. Nanti di sini ada RBH kalau kita putar, jadi arah putarnya berlawanan arah jarum jam kali RBH kali 4 ya, tingginya 4 sama dengan min 0,6 kali 4 sama dengan min 2,4 ton. Nah, ini gambarnya kita gambarkan. Nah, seperti ini jadinya ya. Ini ya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi di titik ini ada 3 momen nih untuk titik G ya. Dari batang ini ada sendiri besarnya berapa nih? Min 3,6. Akibat batang GS besarnya min 1, akibat batang GB min 2,4. Jadi ada. Nah, tapi di sini sigma momennya harus 0, yaitu kalau kita jumlahkan min 3,6 ditambah ya ini angkanya enggak, ini sebenarnya ini nanti 1 2 4 3 harusnya 0 di sini ya. Nah, nanti kita cek lagi itu. Ya, di sini sudah habis materinya. Oh, ini gambar. Kalau yang sebelumnya ini kan gambarnya masing-masing nih. Kemudian kalau kita gabungkan dengan yang gerbernya tadi, gambarnya akan seperti ini.
Ini gambar gabungannya. Ya, ini lintangnya udah digabung. Gaya normal kebetulan untuk gerber nggak ada normal tadi ya. Jadi dia sama seperti yang tadi. Ini yang untuk yang momen. Jadi ada yang dari gerbernya. Jadi bersambung semua. Jadi seperti ini hasil akhirnya. Ya, sampai di sini saja materi kita untuk pertemuan kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.